Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Saya akan membacanya mulai dari ayat 1. Minta tolong. Lalu boleh baca 2 Raja-Raja pasal 20. Mari baca saja. Mulai dari ayat 1 sampai yang ke-3. Ya, demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud kepada leluhurmu, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Karena aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kalau saya lihat, saya perhatikan dalam pembacaan yang kita baca pada saat ini, di ayat 1, di situ firman Tuhan dengan jelas datang, ya. Firman Tuhan dengan jelas datang kepada Nabi Yesaya, ya, untuk memberitahukan kepada Raja Hizkia. Dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ternyata Raja Hizkia pada waktu itu mengalami sakit, dan sudah datang vonis dari Tuhan sendiri, Bapak Ibu, ya. Karena ini firman Tuhan di ayat 1 tadi katakan firman Tuhan lewat Nabi Yesaya. Nah, kemudian kalau saya baca di ayat yang keempat, ya, saya lihat di ayat yang keempat ada satu perubahan. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 5, baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya lihat di sini terjadi satu perubahan, ya. Pertama, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Hizkia itu tidak akan sembuh lagi, dia akan mati. Tuhan sudah berpesan kepada Yesaya supaya Hizkia sampaikan salam kepada keluarganya bahwa dia akan mati. Bapak Ibu, sampai kasih Tuhan, kita tahu bahwa kalau firman Tuhan itu tidak main-main, ya. Kalau Tuhan berfirman itu sesuatu yang serius. Tetapi kita lihat bahwa dalam hal Hizkia ini, ya, Tuhan bisa berubah, ya. Tuhan bisa berubah dalam firman-Nya. Karena di ayat 4 Tuhan merubah, ya. Yesaya belum pergi dari tempat itu, masih di sekitar situ. Di ayat 4 katakan, tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, ya. Tuhan berfirman lagi kepada Nabi Yesaya. Ayat yang kelima, baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Ya, artinya Tuhan ubah, ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya. Tuhan bisa berubah, Tuhan bisa mengubah firman yang sudah dia perkatakan lewat nabinya lagi, ya. Nabi Yesaya, nabi yang besar pada dalam sepanjang sejarah. Yesaya adalah nabi yang besar, nabi yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi kenapa dia bisa merubah, ya? Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan rahasianya. Saya lihat di situ ada di ayat yang kedua, ya.
Di ayat yang kedua dikatakan begini, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Isi doanya di ayat yang ketiga dikatakan begini, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ya, memang disertai dengan air mata, disertai dengan tangisan kepada Tuhan. Dia merengek kepada Tuhan. Artinya dia, kalau saya pemahaman yang saya dapat di sini, dia negosiasi dengan Tuhan. Ya, dia bermohon kepada Tuhan supaya dia tidak mati pada waktu itu. Ya, luar biasa Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Seorang manusia, walaupun dia raja tetap saja dia manusia, ya. Tetapi kok bisa gitu dengan Tuhan, ya, mau bernegosiasi. Tetapi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya lihat di sini bahwa Hizkia sudah ada yang dia tabur gitu. Ada yang sudah dia lakukan buat Tuhan. Itulah yang menjadi negosiasinya dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat bersama. Pertama saya dapat di sini bahwa Hizkia itu seorang yang setia. Di ayat 4 tadi dikatakan bahwa Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Pertama Bapak Ibu, saya ambil di sini setia, ya. Dia setia dengan Tuhan. Ya, kita bisa menerjemahkan kata setia itu, ya, kita bisa lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, dan kita boleh pelajari mengenai kata setia ini, ya. Namun saat ini saya akan mengajak kita untuk melihat kesetiaan seorang tokoh Alkitab yang lain lagi. Mari kita lihat bersama di dalam kitab Daniel. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, saya rindu kita melihat satu pribadi yang didapati setia kepada Tuhan, ya. Daniel pasal yang ke-6, saya mau ambil mulai dari ayat yang ke-5. Daniel pasal 6 ayat yang ke-5 sampai 6 saya akan baca, atau mohon baca. Daniel pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 6. Daniel pasal 6 ayat 5 sampai 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Amin. Dia seorang yang setia. Daniel seorang yang setia dengan Tuhan, ya. Mereka tidak ada yang mereka bisa jatuhkan di dalam kehidupan Daniel, ya. Di ayat mulai dari ayat 6 tadi dari ayat 5 tadi saya lihat bahwa mereka mau menjatuhkan Daniel, ya. Mereka mau menjatuhkan dia supaya dia dihukum, dan memang dia waktu itu memang dimasukkan ke gua singa. Tetapi, ya, saya dapat ini di sini begini, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Bukan berarti Daniel itu dihindarkan dari gua singa. Bukan berarti bahwa Tuhan mengambil masalahnya. Tetapi dari masalah yang dia hadapi, Tuhan lakukan mujizat yang luar biasa. Nah, kadang-kadang juga di dalam kehidupan kita seperti itu, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita orang-orang yang mungkin sudah setia melayani Tuhan, mungkin kita sudah setia dengan Tuhan, tetapi ada kalanya, ada satu waktu, ya, kita memang Tuhan izinkan itu, kita ada dalam masalah itu. Tapi Tuhan berjanji, Dia tidak akan membiarkan kita. Amin. Dia berjanji bahwa Dia tetap bersama dengan kita. Oleh karena itu, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, jangan takut akan apapun. Kita beriman, yang penting dalam kesetiaan kita dengan Tuhan, kita harus pertahankan terus. Daniel di dalam mereka mencari kesalahan, mereka cuma lihat, wah, dia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Dan saya mengambil di sini bahwa kesetiaan Daniel ini diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, kesetiaan dia di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada dia di dalam hal ini, dalam tugasnya dalam kerajaan, ya. Dan juga dia tidak melalaikan tugas-tugasnya dalam hubungannya dengan Tuhan.
Nah, kalau saya lihat di sini bahwa itulah prioritas dia. Kalau kita masuk ke ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Artinya dia sudah mempunyai satu kebiasaan yang baik. Suatu kebiasaan yang baik ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita kembangkan. Nah, kalau saya lihat di sini di ayat 11 ini dikatakan bahwa dia sudah mendengar surat untuk mengeksekusi dia atau menghukum dia. Tapi itu tidak membuat kesetiaannya kepada Tuhan itu pudar. Malah dia semakin lagi dekat dengan Tuhan. Dan langkah ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang akan mendatangkan mujizat di dalam kehidupan kita. Jangan pernah beralih dari setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada Hizkia. Nah, kalau kita belajar dari Hizkia, orang-orang sebelumnya, kalau nggak salah bapaknya Ahaz ya, bapak dari Hizkia. Nah, ada juga raja-raja sebelum dia ya, ada juga yang berlaku tidak setia kepada Tuhan. Ya, mari kita lihat di dalam 2 Tawarik, kitab 2 Tawarik di pasal yang ke 30 2 Tawarik pasal 29. 2 Tawarik pasal 29 di sini judulnya adalah Raja Hizkia. Ya, saya akan mengambil beberapa saja. 2 Tawarik pasal 29. Ya, saya akan baca. 2 Tawarik pasal 29 mulai dari ayat 3, judulnya Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Nah, luar biasa ya. Ayat 3, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ya, kesalahan-kesalahan dilakukan oleh pendahulunya, oleh leluhurnya, dia perbaiki. Baik, bahwa dia masih muda, ya. Saya lihat di pasal 29 ayat 1 dikatakan Hizkia berumur 25 tahun. Pada waktu ia menjadi raja, umurnya baru 25 tahun. Bapak umur berapa? 24. Seperti inilah. Nah, tetapi dia mengambil langkah yang tepat, ya. Dia memperbaiki, ya, apa yang dilakukan oleh leluhur-leluhurnya yang salah, yang tidak berkenan, dia rubah. Haleluya. Ini yang saya senang banget ya. Pemuda yang melakukan terobosan untuk Tuhan. Amin. Nah, jadi dia memperbaikinya. Ayat 4, ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Dia melakukan perombakan di sini Bapak Ibu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Nah, kemudian di ayat yang ke-7, bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Nah, maksudnya di sini yang di ayat 7 ini yang dilakukan oleh leluhur-leluhur. Ya, saya baca dari ayat 6 saja biar kita mengerti. Karena nenek moyang kita telah merubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan ayat 7 ini parah lagi. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Artinya mereka sudah melupakan Tuhan. Mereka sudah berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Para leluhur, para tua-tua itu sudah melakukan penyimpangan sehingga diperbaiki oleh Hizkia walaupun dia masih muda. Kemudian di ayat yang ke-8, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Ayat 9, karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki, anak-anak perempuan kita bersama istri-istri kita menjadi tawanan. Nah, kita perhatikan ayat 10. Sekarang aku bermaksud
mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Ayat 11. Dan anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Inilah suatu terobosan, suatu perombakan yang dilakukan oleh Hizkia walaupun dia masih muda. Amin. Kita semua masih muda. Haleluya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini yang membuat Tuhan berubah. Tadinya Hizkia sudah divonis kamu akan mati. Tuhan rubah. Dan ini sudah dilakukan oleh Hizkia, bukan dia baru berjanji. Ini sudah dilakukan. Jadi ini salah satu hal yang saya lihat di sini bahwa Tuhan merubah keputusan Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tidak gampang gitu untuk bisa merubah keputusan Tuhan. Ya, sudah divonis oleh Tuhan loh. Bukan divonis oleh dokter lagi, tapi ini divonis oleh Tuhan. Haleluya. Tapi Tuhan bisa rubah karena Tuhan sudah melihat ada sesuatu yang sudah dilakukan oleh Hizkia. Nah, kemudian kita kembali ke kitab Raja-Raja tadi, 2 Raja-Raja pasal 20. Selain dia setia, apalagi dengan setia dan dengan tulus hati. Ya, di ayat 3 tadi tolong baca lagi. Ayat 3 saja. 2 Tawarik 29 ayat 3. 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 20 ayat 3. 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Nah ya, sampai situ. Setia dan tulus hati. Tulus hati ya. Terima kasih. Bapak Ibu saling kasih Tuhan, saya ingin berbicara juga mengenai tulus hati ya. Saya juga pernah membaca di kitab Perjanjian Baru itu mengenai Rasul Paulus melayani Tuhan dengan tulus hati ya. Mereka melakukan sesuatu dengan ketulusan hati. Saya rindu ya melihat juga ada satu pengalaman seseorang yang saya dapati di situ bahwa dia seorang yang memang kegerakan dari hatinya ya. Mari kita melihat pengalaman dari seorang yang bernama Hana dalam kitab 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal 1 ada yang menarik di sini waktu saya membaca ayat ini ya. Di 1 Samuel pasal 1 mulai dari ayat 7. Mulai dari ayat 7 saya akan baca. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya. Pertama ya, kita perhatikan ada berapa kali kata hati. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Ya, ada 2 hati ya. Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10. Dan dengan hati pedih ya, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saya dapati di sini Bapak Ibu. Orang Hizkia juga waktu dia berdoa kepada Tuhan memang dia menangis dengan sangat ya, hatinya itu begitu hancur, hatinya itu begitu pedih. Ini juga yang dilakukan oleh Hana. Kalau saya lanjut di ayat 12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Ayat 13, dan kata Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak. Ada satu kegerakan dalam hati Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian di ayat 15 dalam 1 Samuel ini pasal 1 ayat 15, tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hati. Nah, kita lanjut lagi di hadapan Tuhan. Ayat 16, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas, sakit hati, aku berbicara demikian lama. Artinya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya mengambil di sini yang mengenai ketulusan hati kita.
hati yang murni datang kepada Tuhan. Itu maksud saya. Bukan hati yang pura-pura datang kepada Tuhan, tapi hati yang hancur ya, hati yang memang tulus untuk datang kepada Tuhan. Itu sangat mengubah hati Tuhan, menggugah hati Tuhan. Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, ini juga yang dilakukan oleh Raja Hizkia ya. Dia sudah melakukannya dengan tulus hati, dengan sepenuh hati. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dalam kitab Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena hatimu terpancar kehidupan. Hati kita ini Bapak Ibu saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, kita lakukan sesuatu dengan tulus ya. Kenapa? Tuhan itu mengetahui seluruh keberadaan hidup kita. Tuhan mengetahui dari luar kita, dari dalam dia sampai ke dalaman hati dia tahu. Berbeda dengan iblis. Iblis tidak bisa sampai ke dalam hati kita. Tapi Tuhan itu tahu sampai ke dalaman hati kita. Oleh karena itu, apalagi ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita lakukan segalanya dengan tulus hati. Amin. Dan ini yang saya lihat membuat Tuhan itu, wah, Tuhan sudah kasih keputusan, Tuhan bisa rubah. Tadinya Tuhan sudah kasih keputusan bahwa Hizkia mati, tidak sembuh lagi, bisa berubah dalam beberapa menit saja ya. Saya nggak bisa hitung berapa menit, tapi itu dalam jangka waktu yang pendek. Soalnya Yesaya itu belum keluar dari situ. Datang lagi firman Tuhan ya. Itu bukan waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hal yang kedua saya dapat di sini bahwa Hizkia dia melakukan sesuatu untuk Tuhan dan dia melakukannya dengan tulus hati. Waktu dia melakukan, dia tidak ada motivasi supaya begini. Ya, tidak ada motivasi untuk saya lakukan ini supaya saya mendapatkan ini. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya, kita melakukannya karena memang kita tulus untuk Tuhan. Kita tulus untuk datang kepada Tuhan. Kita tulus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Ini yang sangat disenangi oleh Tuhan. Kita kembali lagi ke 2 Raja-Raja pasal 20 ya. Ada satu hal lagi yang saya melihat di sini ya. Ada 3 hal. Ada satu lagi ya. Saya akan baca lagi. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Baik di mata Tuhan Bapak Ibu. Bukan baik hanya di mata manusia dan baik secara pemandangan diri kita sendiri. Ini yang sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan ini Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Apalagi kita yang hidup dalam melayani Tuhan. Ya, apalagi kita orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan, orang Kristen ya. Kita harus melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Banyak terjadi kekacauan, banyak terjadi kesalahpahaman, banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada kalanya orang percaya, orang yang sudah ikut Tuhan tetapi melakukan kebaikan-kebaikan menurut pandangannya sendiri, menurut persepsinya sendiri ya. Menurut apa yang baik bagi dirinya. Setiap orang itu mempunyai cara dan sikap yang berbeda-beda ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi kalau saya lihat di sini, apa yang dilakukan oleh Hizkia itu adalah baik di mata Tuhan ya. Sesuatu yang baik di pemandangan Tuhan. Manusia itu punya cara yang berbeda-beda untuk melakukan kebaikan, tapi belum tentu benar. Tetapi kalau kita sudah melakukan kebaikan dan itu kebaikan yang dari Tuhan, saya yakin dan percaya itu adalah kebenaran. Ya. Dari Tuhan itu berbicara kebenaran. Karena apa? Ketika kita hidup dalam kebenaran, ada buah-buah kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, oleh karena itu ya banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Ya, saya nggak akan melihat lagi, dan karena kita sudah lihat tadi apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dia memperbaiki yang salah ya, bahkan yang dilakukan oleh leluhur oleh pendahulu dia perbaiki ya.
Dia lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang baik di mata Tuhan itu yang dia lakukan. Oh haleluya. Sehingga Yehuda pun diberkati. Musuh-musuh yang datang, kalau saya baca selanjutnya, ada serangan dari Sanhedrin, ada serangan dari mana, mereka bisa menang. Karena apa? Sudah ada pemulihan dalam kehidupan mereka. Ya, ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jangan kita jauh daripada Tuhan, jangan kita melenceng dari kebenarannya. Berkat di dalam Tuhan itu berkat yang luar biasa. Amin. Berkat yang sempurna di dalam Tuhan, pertolongan yang sempurna kita akan dapatkan di dalam Tuhan. Dan saat kita kembali lagi ke ayat pokok kita tadi, di dalam 2 Tawarik pasal 20, ya kita lanjut ke ayat yang yang ke-6 tadi bagian akhir. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan ini berbicara datang kepada Tuhan. Ya, ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memenggari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ya, kalau saya baca ayat-ayat selanjutnya dan saya sesuaikan dengannya di kitab 2 Tawarik tadi Bapak Ibu. Satu waktu memang Hizkia ini pernah menjadi sombong. Ya. Dia pernah mengundang dari mana-mana untuk memperlihatkan semua yang dia miliki, kekayaannya. Nah, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, jadi kita bersyukur kalau pada saat-saat ini ya kita diproses oleh Tuhan. Ya. Kita bersyukur ketika kita belum sukses dalam masa-masa istilahnya masa-masa kesusahan kita bersyukur masa-masa proses yang Tuhan izinkan bagi kita. Ada proses dulu baru kita sukses, kita diberkati dan sebagainya. Artinya masa-masa menuai. Kita bersyukur. Karena apa? Kalau saya lihat Hizkia ini satu waktu dia jadi sombong, sehingga Tuhan marah lagi. Datang lagi firman Tuhan lewat Yesaya pada waktu itu, sehingga ya yang jadi imbas itu adalah keturunannya. Tapi kalau saya baca tadi bahwa Tuhan mengingat akan Daud gitu, ya. Daud seorang yang boleh dibilang berkenan di mata Tuhan, bukan berarti Daud tidak melakukan kesalahan. Daud pernah melakukan kesalahan yang besar, tetapi dia selalu memperbaikinya. Nah, ini yang saya mau ambil di sini Bapak Ibu Saudari. Kita berusaha selalu memperbaiki. Amin. Kita seorang yang pernah hilaf, pernah melakukan kesalahan dan sebagainya di masa lalu ya. Tetapi kita berusaha untuk memperbaiki. Itu berbicara memulihkan keadaan kita ya. Dan saya yakin dan percaya kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, ya setia, tapi kita setia. Kita setia, tulus hati dengan Tuhan. Kita akan diberitahu oleh Tuhan, oh kamu sudah salah anakku, ya kan? Kita memperbaiki, dan ini yang Tuhan senang. Bukan berbicara kita ini seorang yang di masa lalu kita tidak punya salah dosa dan sebagainya, tetapi bagaimana kita memperbaiki kehidupan kita untuk kedepannya kita menjadi orang-orang yang berkenan. Amin. Dan yang terutama orang yang dikenal oleh Tuhan, orang yang spesial di mata Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita semua bisa. Kalau Hizkia bisa melakukan itu, kita bisa. Apalagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di zaman sekarang ini Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Yesus sudah mati di kayu salib, dia sudah mengorbankan kehidupannya, darahnya itu sudah tercurah, sudah jadi materai. Dia nyatakan bahwa dia Tuhan, dia bangkit dan dia naik ke surga. Dia sudah kirimkan Roh Kudus yang akan menemani kita, yang akan menghibur kita, akan menyertai kita. Dan firman Tuhan menjamin kalau kita memiliki Roh Kudus, kita akan diberikan kuasa itu. Amin. Perkataan kita itu pun mengandung kuasa. Oleh karena itu kita pakai perkataan itu untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang baik. Kita pakai untuk memberkati orang. Amin. Juga untuk memberkati diri kita sendiri, ya. Kita perkatakan kepada diri kita bahwa saya seorang yang diberkati, saya seorang yang dikasihi Tuhan, saya seorang yang pokoknya hal-hal yang positif. Kita katakan kepada diri kita, dan kita juga katakan kepada orang lain. Ada kuasa Tuhan akan dicurahkan, ada kuasa Tuhan yang akan terjadi. Amin. Dan kita akan selalu, oh haleluya, semakin dekat dengan Tuhan.
kehidupan kita dalam mengiring Tuhan, kita selalu akan mengalami hari-hari baik. Amin. Luar biasa firman Tuhan pada saat ini ya, kita semakin lagi belajar ya bagaimana kita ketika ada pengalaman yang indah dengan Tuhan ya. Hizkia langsung merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia menangis, tapi seperti saya katakan tadi bahwa ada ketulusan dari hati kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan bukan karena ada motivasi yang kita pengen ini dan sebagainya. Kita belajar tulus di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah belajar tulus di hadapan Tuhan dengan Tuhan, kita juga menjadi orang-orang yang tulus berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada, di tempat kerja, di apapun yang kita kerjakan, usaha dan lain sebagainya, kita menjadi orang-orang yang tulus, tetapi orang-orang yang berhikmat. Amin. Orang-orang juga tulus, tetapi bukan orang yang mudah dibodohi. Maksudnya, firman Tuhan mengatakan bahwa licik seperti ular, gimana? Cerdik, bukan licik ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, tulus. Tapi kita juga perlu kecerdikan. Artinya nih, cerdik ini bagus ya Bapak Ibu Saudara. Jangan mau kita untuk dibodohi oleh dunia ini. Ya, kita cerdik, tapi ada ketulusan ya, ketulusan hati. Kita belajar mulai saat ini, ya, mulai dari saat ini. Amin. Jangan tunda-tunda Bapak Ibu, mulai dari saat ini. Mulai dari saat ini. Kita nyanyikan pujian, nyanyi haleluya, retnya saja. Nyanyi segala sesuatu bersama dengan Tuhan.